Oke, sudah direkord. Tunggu ya. Lalu share screen. Nah, oke, semoga terlihat. Oke, kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Narapati Bimantara. Seneng banget pada kesempatan kali ini aku berkesempatan untuk sharing bareng teman-teman Narapati Bimantara terkait dengan tools dalam desain ya. Enggak sih. Oke. Teman-teman sudah dibagi per klaster ya, dan aku pastikan yang melihat video ini merupakan klaster yang ada untuk mengikuti kompetisi desain seperti itu ya. Dan mari kita belajar bareng-bareng. Oke. Yang pertama juga aku ucapin selamat buat teman-teman semua yang telah berhasil bergabung di IPB University. Selamat datang dan selamat mengikuti perkuliahan di semester 1 ya. Dan kali ini di MPKMB 61 ini agak berbeda karena terdapat berbagai enrichment yang mewajibkan teman-teman untuk bisa berkompetisi ya, dan menghasilkan iklim yang kompetitif seperti itu. Dan ini sebuah gebrakan yang baru, dan ya aku akan coba untuk share bersama teman-teman semua tentang apa yang telah aku pelajari dan aku alami seperti itu terkait dengan desain. Pertama tentunya kenalin ya, perkenalkan, aku Gigi Pangestu, biasa dipanggil Kak Gigi. Dan di sini aku merupakan staf di Direktorat Kemahasiswaan di bagian pengembangan reputasi dan prestasi. Kalau teman-teman tahu Instagram IPB Prestasi, feeds Instagramnya, nah itu salah satunya sebagian besar aku yang rancang dan bikin. Dan aku juga menjadi project leader dan juga menghasilkan beberapa achievement tentunya di bidang desain ya. Dan kali ini aku akan coba paparin ke teman-teman tentang pengalaman dan juga apa yang pernah aku lakuin tentang desain ya. Oke, lanjut ya. Oke, kalau teman-teman pengen menjalin koneksi bersama aku, ini Instagram aku @gigipanges, @gigi.panges. Nah, ini teman-teman bisa cari dan kita follow. Nanti yang udah follow aku, kita ada challenge dan teman-teman bisa ikuti challenge itu ya di belakang, di akhir video ini. Dan harapan aku karena kita ini modelnya asinkronus ya, ini semoga materinya dapat terdeliver dengan baik dan teman-teman juga memahami itu apa yang aku sampaikan. Oke, next. Oke, ini beberapa project yang pernah aku bikin terkait dengan desain ya, desain poster. Ada dari PKM, lalu dari poster Mawapres atau mahasiswa berprestasi, lalu ada juga poster-poster dari kompetisi seperti Tanoto dan sebagainya ya. Dan teman-teman ini akan menghasilkan juga nih poster yang kayak gini ya. Siap nggak ya? Siap kan ya? Oke, semoga siap ya. Ini poster yang sudah aku pernah bikin dan teman-teman ini jadi yang potensial untuk melanjutkan bikin kayak gini juga. Karena teman-teman udah gabung di cluster desain ya. Nah, ini aku coba ambil 3 yang terbaik. Ini adalah poster yang pernah aku rancang. Dan oke, gimana caranya
kita merancang poster kayak gini ya, kok rumit banget ya, kok bisa bagus, cantik ya gitu, warna-warni ya. Nah, itu gimana caranya ya gitu. Nah, dalam membuat poster ini setidaknya aku megang teguh 3 poin ini. Yang pertama terkait dengan substansi atau konten. Jadi teman-teman harus tahu tuh isi posternya ini akan apa aja gitu. Nah, itu teman-teman silahkan rancang di mungkin secara Word ya, kemudian baru dituangkan dalam bentuk poster. Kemudian untuk bisa menjadi juara, tentunya poster itu harus mengikuti ketentuan umum ya, atau guideline, panduan yang ada di kompetisi yang ingin kalian ikuti. Nah, itu jadi fardu ain ya. Jadi itu menjadi hal yang wajib kalian taati. Jadi poster nggak selalu dia itu bebas ya, jadi ada ketentuannya dan teman-teman harus mengikuti itu. Dan yang terakhir yaitu kita bicara tentang estetika yang akan kita perdalam kali ini. Oke, terkait dengan ini apa model yang harus dikuasai ya, kemudian apa modelnya yang harus dikuasai. Yang pertama itu tentunya teman-teman harus kreatif dan juga mampu mengimajinasikan dalam bentuk visual ya, yang dituangkan dalam suatu kanvas. Kemudian teman-teman juga harus tahu tuh terkait dengan unsur desain dan juga prinsip dasar layouting. Dan 3 poin ini teman-teman udah pelajari ya di pertemuan sebelumnya dengan narasumber yang keren juga. Dan yang terakhir yaitu yang poin yang keempat nih. Setelah tahu unsurnya desain, prinsip dasar layouting, lalu teman-teman tahu kreativitas dan imajinasi yang bagus. Nah, gimana caranya menuangkan dalam bentuk desain ya, dengan menguasai tools-tools desain yang sesuai. Oke, aku coba sampaikan dengan judul penggunaan tools dasar aplikasi dalam desain. Nah, ini teman-teman pernah nggak sih waktu SD ya atau SMA lah ya, teman-teman bikin clipping book gitu. Jadi teman-teman gunting gambar-gambar yang teman-teman sukai, lalu teman-teman tempel tuh di sebuah buku gitu. Nah, konsep desain yang seperti ini yang sama ya seperti yang akan kita pelajari itu. Ini dasarnya seperti ini. Dan contoh yang lain yaitu mading. Nah, mading itu kan teman-teman kumpulin gambar-gambar yang teman-teman inginkan, lalu kalian tempel-tempel gitu ya, potong-potong, tempel-tempel gitu. Nah, konsep desain prinsip penggunaan tools desain yang akan kita pelajari itu sebenarnya mirip kayak gini gitu. Nah, coba kita perdalam satu-satu. Nah, sebelum itu, ini aku coba paparin ya mengenai aplikasi dalam desain grafis ya. Dan ini bisa banyak aplikasi, contohnya Canva, Figma, CorelDRAW, atau PowerPoint bahkan, atau Adobe Infinity, atau Illustrator, Photoshop, dan masih banyak lagi ya. Dan teman-teman harus fokus tuh apa yang ingin teman-teman kerjakan dan apa tools yang sesuai dengan dengan apa itu desain yang teman-teman inginkan gitu. Karena setiap tools yang ada di sini itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu. Nah, ini coba aku kelompokkan ya. Jadi kalau teman-teman pengen yang basisnya online, which is itu bisa diakses oleh tim gitu kan ya, itu teman-teman bisa gunain Canva, Figma, atau PowerPoint yang online ya. Kemudian teman-teman yang suka sketching atau pen drawing ya, gambar ya, itu tools yang paling bagus, yang menurut aku paling bagus itu ada di Apple atau iPad ya. Nah, itu sketchingnya itu
sangat enak untuk digunakan. Kemudian kalau teman-teman pengen aplikasi 3D design atau desain 3 dimensi ya, itu biasanya pakai SketchUp, lalu Blender atau Lumion gitu. Nah, untuk SketchUp ini yang sederhana dan tidak terlalu detail. Kemudian kalau teman-teman naik lagi di Blender itu dia bisa renderannya lebih detail. Bahkan kalau teman-teman ada yang dari ARL, nah teman-teman bikin maket, itu teman-teman shoot video animasinya itu pakai Lumion, dia bisa paling detail. Kemudian aplikasi yang umum digunain seperti Photoshop, Illustrator, CorelDRAW ini. Lalu ada juga aplikasi yang khusus untuk layouting gitu. Nah, itu pakainya InDesign. Nah, karena yang aku sebutin tadi, masing-masing aplikasi ini memiliki concern concern kelebihan dan kelemahannya masing-masing gitu. Oke, setelah kita kenal tentang aplikasinya, kayak yang aku bilang tadi, ketika teman-teman bikin mading atau clipping book ya, teman-teman kan mencari gambarnya ya, aset-aset gambarnya ya. Nah, itu teman-teman bisa akses juga secara online di beberapa ini website ya, yang coba aku paparin gitu. Ini ada Shutterstock atau Envato atau Freepik, Flat Icon, lalu ada juga di dalam Canva-nya buat teman-teman bisa cari template, elemen, aset dan sebagainya untuk memperkaya desain teman-teman gitu. Boleh, silahkan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan berfokus pada Photoshop dan juga Canva ya. Jadi dua aplikasi ini aja, karena kita juga terbatas waktu. Dan aku pilih yang Photoshop ini teman-teman bisa explore, perdalam lagi dan untuk advance seperti itu. Lalu yang Canva ini teman-teman bisa juga untuk penggunaan kelompok ya. Nah, itu bisa menggunakan Canva juga. Oke. Nah, kita mulai dari Photoshop ya. Oke, ketika teman-teman buka Photoshop, nah nanti coba kalau memang memungkinkan, aku akan coba share buat teman-teman yang belum punya aplikasinya, aplikasi Photoshop, coba aku share dan bisa teman-teman download dan buat untuk belajar. Oke, Photoshop. Nah, ketika teman-teman buka Photoshop, teman-teman akan mendapatkan jendela new document ya. Nah, new document ini teman-teman bisa atur ukuran dari dokumen, bisa langsung ukuran foto atau ukuran kertas print, atau ukuran-ukuran custom ya. Di sini ada ukuran panjang, lebar, lalu ada pixel dan juga resolusi gitu. Nah, pixel ini menunjukkan seberapa kecil kotak-kotak yang menyusun kanvas teman-teman gitu. Nah, itu namanya pixel. Semakin besar ya, semakin besar pixelnya, maka gambar yang teman-teman hasilkan itu makin detail dan ukuran atau size filenya juga makin gede gitu. Nah, kalau resolusi atau pixel per inch ini dia menunjukkan gambar teman-teman ini bisa di print atau dicetak itu seberapa besar gitu. Jadi kalau misal teman-teman bikin banner yang segede segede layar gitu ya, nah itu otomatis resolusinya juga harus kita buat tinggi gitu. Karena kalau kita buat kecil, ketika teman-teman akan memperbesar gambarnya itu dia akan pecah gitu. Dan di sini yang coba aku highlight juga terkait dengan color mode dan juga
dan juga apa namanya nih, background content ya. Nah ini, nah color mode ini biasanya RGB kalau teman-teman pengen desain yang buat di layar, which is di layar proyektor aja gitu, itu pakainya RGB. Kemudian kalau yang cetak, yang kebutuhannya buat banner dan sebagainya, itu biasanya pakai CYMK ya. Nah ini bisa teman-teman atur, pakai grayscale juga bisa. Ini di sini ya. Kemudian teman-teman klik create ya. Nah ini adalah tampilan utama dari Photoshop. Nah teman-teman harus tahu tuh apa namanya, buat menunya apa aja gitu ya, mungkin itu ya, menunya apa aja gitu. Nah jadi di Photoshop itu ini adalah lembar kerja yang bisa teman-teman sesuaiin gitu. Jadi kalau teman-teman pengen di sini ada color wheel, itu bisa juga. Nah pengaturannya ada di window gitu. Nah ini silakan kalau teman-teman lagi buka yang pertama kali, mungkin akan berbeda tampilan depannya gitu. Nah itu teman-teman bisa sesuaikan di window ya, window ini. Kemudian centang mana yang teman-teman butuhin gitu. Nah ini adalah lembar kerja aku yang biasa aku pakai. Jadi di sebelah kiri ini aku nyebutnya apa ya, tools utama ya, tools utama yang di sini teman-teman bisa bikin teks, lalu teman-teman bisa menghapus objek, lalu teman-teman bisa bikin shape kotak, lalu teman-teman bisa seleksi dan sebagainya di sini. Kemudian ada juga apa namanya, tools yang ada di sebelah kanan. Nah yang di kanan ini lebih ke edit ya, menu edit ya. Jadi menu editnya di sini. Kalau teman-teman pengen undo atau membatalkan perintah, nah ini ada di sini. Kalian pengen duplikat kanvas, ada di sini juga. Lalu kalau teman-teman udah bikin teks kan ya, teksnya pengen teman-teman ganti jenisnya, itu aku taruh toolsnya ada di sebelah kanan ini gitu. Nah kemudian yang penting juga teman-teman ketahui yaitu tentang layering ya. Jadi Photoshop itu bekerja dengan sistem layer ya. Jadi kalau teman-teman itu tadi ya clipping book itu teman-teman bisa atur, yang atas yang ini nih, yang bawah yang ini gitu, lalu backgroundnya ini gitu. Nah di Photoshop itu kita nyebutnya sebagai layer gitu. Nah ini bisa teman-teman tumpuk-tumpuk, dan layar yang paling atas itu yang muncul dulu di sini gitu. Ini ya layar. Nah layar ini kemudian bisa teman-teman atur. Misal tadi teman-teman bikin teks, dan teksnya teman-teman double klik di sini, klik 2 kali di sini. Nah ini akan muncul jendela layer style yang bisa teman-teman atur. Nah ini apa ya, senjatanya Photoshop itu di sini gitu. Jadi layar ini bisa teman-teman duplikat, layar ini bisa teman-teman copy stylenya lalu paste ke layar yang lain. Jadi pekerjaan desain teman-teman itu bisa lebih cepat gitu. Nah di sini kalau teman-teman double klik akan muncul layar style yang isinya pengaturan-pengaturan berikut nih. Bisa teman-teman pakaikan shadow, teman-teman bisa ganti ganti warnanya pakai color overlay. Kemudian teman-teman bisa pakai gradient overlay untuk gradasi warna. Kemudian teman-teman bisa bikin garis tepi di stroke gitu, dan pengaturan sebagainya. Dan ini adjustable ya, jadi bisa teman-teman atur. Oke, jadi Photoshop itu bekerja dengan sistem bitmap ya. Jadi dia kalau teman-teman masukkan suatu gambar
dia akan formatting sebagai JPEG atau PNG, yang kalau dia itu diperbesar, dia nggak bisa tuh diperbesar dalam bentuk garis, tapi diperbesarnya dalam bentuk pixel tadi gitu. Nah, ini beda dengan vektor. Kalau vektor dia itu masih dalam bentuk line atau garis ya. Nah, ini bentuknya masih garis. Jadi ketika dia diperbesar, itu dia nggak akan pecah. Nah, kalau Photoshop itu dia modelnya bitmap. Jadi dia itu penting untuk teman-teman bisa atur di awal kanvas teman-teman itu ukurannya berapa gitu. Nah, kalau teman-teman pengen besarkan, ya itu akan mengurangi kualitas gambar gitu. Nah, beda dengan vektor ya. Vektor ini biasanya biasanya digunain di Adobe Illustrator. Nah, itu dia pakainya vektor. Dan vektor ini kalau teman-teman mau perbesar berapapun, dia nggak bakal pecah. Nah, di sini ini aku coba paparin poinnya ya. Yang pertama, penting untuk mengatur ukuran atau size dari Photoshop di lembar kerja di awal tadi. Kemudian hindari juga buat memperkecil gambar atau membesar gambar yang udah teman-teman ekspor gitu. Dan karena kita sistemnya bitmap, dia akan pecah kalau ukurannya kecil. Kemudian satu-satunya cara di Photoshop untuk mengubah bitmap ke vektor itu bisa juga dengan pen tools. Nah, pen tools ini ada di sini ya. Ini teman-teman ada pen tools dan teman-teman bisa jiplak gambarnya. Dan lalu dia bikin objek baru sehingga bentuknya sebagai vektor. But ini jadi effort juga ya, karena harus kerja 2 kali gitu. Kalau di AI atau Illustrator, dia cukup tracing, dia udah dalam bentuk vektor. Corel Draw juga bisa ya, Corel Draw juga dia bentuknya vektor. Oke, yang aku bilang tadi ya, jadi Photoshop itu sistemnya menggunakan layering ya. Jadi tiap objek atau gambar, boleh teks atau efek yang ditaruh di lembar kerja ini merupakan satu paket layar, satu layar. Dan teman-teman bisa adjust layarnya ya dengan klik 2 kali, sama kayak yang tadi. Dan kalau teman-teman pengen melakukan perubahan, misal menghapus background gitu ya, layar ini harus diklik ya, dan dalam keadaan aktif gitu. Kemudian ini ya sama, tiap-tiap layarnya ini bisa diduplikasi, di hide atau unhide pakai yang mata ini. Kemudian bisa di forward, behind, dan sebagainya. Nah, layar ini juga dapat teman-teman copy. Ini tadi ya udah ya. Nah, kemudian yang penting juga buat teman-teman ketahui adalah sistem selection tools pada Photoshop. Nah, selection tools ini maksudnya apa ya? Jadi, kalau teman-teman punya gambar, nah, aku pengen bagian yang ini, misal daunnya aja yang aku pengenin gitu untuk ke desain aku gitu. Nah, itu pakainya selection tools, teman-teman. Misal teman-teman juga aku pengen ngubah warna yang bagian ini aja gitu. Nah, itu pakainya selection tools. Nah, selection tools di Photoshop itu bisa berbagai macam berbagai macam cara gitu. Nah, ini coba aku rangkum. Teman-teman bisa memakai active tools utama yang ada di sini.
Nah, ini yang di sini ini adalah selection tools. Ada lasso tools, ada rectangular tools, lalu ada magic wand tools dan sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman lakuin. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan pen tools, which is itu teman-teman menggunakan titik-titik ya. Jadi misal teman-teman pengen menyeleksi bagian daunnya ya. Nah, teman-teman kalau pakai pen tools itu teman-teman akan menggunakan titik-titik gitu. Nah, tek 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 tek, baru teman-teman bikin objek dengan klik kanan, baru make selection. Dari selection itu bisa teman-teman copy, teman-teman duplikat, lalu teman-teman kasih efek dan sebagainya. Nah, di Photoshop teman-teman juga bisa tuh menyeleksi dengan color range, atau jadi seleksi teman-teman khusus spesifik pada warna tertentu gitu. Nah, teman-teman bisa coba dengan mengklik di selection menu, lalu ada di atas ya, select yang ini nih. Select, lalu pilih color range, lalu pilih warna yang teman-teman pengen seleksi. Misal warna merah ya, dia akan spesifik menyeleksi di warna merahnya gitu. Lalu teman-teman juga bisa menyeleksi dengan selection channels. Selection channels itu ada di sini nih. Nah, ini kan ada layers, lalu ada channels kan. Nah, channels itu dia bisa teman-teman adjust siluet gitu ya, atau hitam putih agar warnanya kontras, kemudian bisa menyeleksi berdasarkan kekontrasan itu dengan selection channels. Lalu bisa juga dengan kombinasi metode gitu. Ya, kombinasi metode artinya gabungan ya. Gabungannya ini misal aku udah nyeleksi pakai pen tools yang daunnya, lalu aku juga pengen nyeleksi warna merahnya, ya udah pakai dua seleksi ini bisa juga. Nah, oke. Ini coba aku paparin ya contoh yang pernah aku bikin. Ini tentang PKMRE. Wait, coba aku share screen aja. Nah, ini kelihatan ya. Oke, jadi karena dia sistemnya adalah layering, ini akan ada banyak layer gitu, dan teman-teman bisa grouping layer ini agar memudahkan teman-teman. Teman-teman juga bisa warnai layer ini biar memudahkan teman-teman mencari gitu, mencari layernya. Misal ini ya. Nah, ini kan ada di sini semua ya. Jadi gambar ini, misal gambar ini kan aku custom ya. Jadi aku cari source elemennya di FreePik dan sebagainya yang aku jelasin tadi, lalu aku masukkan di sini, dan ini kemudian setiap objeknya ini akan berada satu layer ini, misalnya ini partnership gitu. Nah ini, kan, dan ini kemudian teman-teman tiap layernya bisa teman-teman grouping, lalu misal teman-teman kasih warna ya orange gitu. Ini untuk bagian bawah. Nah gitu. Nah, tiap layer ini teman-teman bisa atur yang tadi ya, customize layer style ya. Nah, misal di sini ya, misal di angka 1 ya, aku kan bikin angka 1 tuh pakai teks ya, angka 1 gitu, jebret gini kan. Nah, ini kan warnanya warna hitam ya.
Nah, teman-teman bisa tuh dia Nah, dia bisa teman-teman copy layar stylenya. Kemudian teman-teman bisa paste di mana nih? Misal di sini ya. Loka karya paste. Nah, dia akan ngikut layar style yang teman-teman copy tadi gitu. Nah, ini jadi memudahkan buat teman-teman bisa lebih cepat dalam bikin desain gitu. Nah, tinggal copy paste aja, copy paste gitu. Jadi dia bisa seragam gitu. Nah, selain itu di Photoshop ini teman-teman juga bisa menyeleksi menggunakan beberapa program di sini. Nah, ini kan untuk menghilangkan background itu teman-teman bisa menggunakan subject ini. Nah, jadi teman-teman klik dulu layarnya, kemudian select subject gitu. Nah, itu akan menyeleksi subjek yang dia itu fokus di satu subjek ya gitu. Lalu teman-teman bisa delete backgroundnya. Misal mana ya, aku contohin ya. Wait, coba aku contohin. Misal ini ya. Nah, misal ini. Nah, teman-teman nyari gambar tuh yang ada di Google ya. Kemudian, Kak, aku pengen menghilangkan background ininya gitu. Nah, teman-teman tinggal seleksi menggunakan subjek. Nah, setelah subjeknya berhasil, teman-teman bisa copy tuh. Nah, dan paste lagi. Nah, teman-teman dapat subjek ini. Tinggal teman-teman ekspor tanpa background. Nah, ini aku lakuin di semua elemen ini, mostly elemen-elemen ini. Misal ini, nah ini beda-beda gambarnya gitu, dan aku kompilasikan kayak si konsep clip paper clip tadi ya, yang paling depan tadi, mading tadi gitu. Nah, ini beda-beda layarnya gitu. Nah, ini juga gambar kan ya. Ini beda-beda layarnya. Nah, dalam membuat suatu desain ya, terutama pengaturan gambarnya di Photoshop ini, teman-teman juga bisa atur juga terkait dengan pengaturan gambarnya. Nah, ada di menu image gitu. Nah, image ini dia merupakan menu yang digunakan untuk mengubah pengaturan yang ada di image teman-teman. Misal image ini ya, pondok pesantren ini ya, gambar pondok pesantren nih. Nah, teman-teman pengen misal kurang cerah nih. Nah, teman-teman punya brightness atau kontras yang bisa diatur. Nah, selain itu ada banyak lagi. Biasanya yang aku pakai itu saturasinya diatur, kemudian color balance-nya diatur, lalu shadow, highlight, lalu gradient map. Ini teman-teman bisa cobain satu-satu ya untuk melihat efeknya di gambar dari teman-teman itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Kak, gimana kalau
kita mewarnai background tadi ya. Misal teman-teman udah bikin kanvas gitu kan, kanvasnya udah jadi, aku pengen mengatur backgroundnya gitu. Nah, pengaturan background di sini itu ada di sini nih. Nah, pastikan teman-teman duplikat backgroundnya, karena ini untuk ukuran basis teman-teman yang bawah ini, dan teman-teman bisa kunci di sini. Nah, jadi untuk bisa adjust, teman-teman cukup adjust berdasarkan backgroundnya yang teman-teman kunci di sini. Nah, yang aku maksud contohnya, misal teman-teman pengen logo IPB nih, logo ini kan di pojok nih, aku pengen di tengah kak gitu kan. Nah, teman-teman cukup klik yang logo-logonya, lalu tengah berdasarkan apa? Berdasarkan background kan. Nah, teman-teman klik backgroundnya dengan kontrol, jadi ada 2 layer yang aktif, lalu akan muncul di sini untuk pengaturan adjustmentnya. Nah, bisa teman-teman sesuaikan nih ya, nih itu untuk pengaturan ketengahan rata tengahnya gitu. Agak unik ya di Photoshop ini karena harus gitu. Kemudian nah, background ya, tadi kita bicara tentang background ini bisa teman-teman ubah warnanya, lalu dengan gradient, dengan tekstur dan sebagainya di menu layer style gitu. Nah, ini kan bisa. Nah, kita pakai hitam, jangan hitam deh, biru ya. Nah, ini ada di layer style gitu. Ini teman-teman kalau pengen tambahkan tekstur bisa juga dengan tekstur yang ada template, atau teman-teman bisa import sendiri di sini tekstur apa yang teman-teman pengenin gitu. Ada teman-teman cari aja di Google untuk teksturnya. Oke. Kemudian nah, ini udah. Itu beberapa tools dasar ya untuk di Photoshop gitu. Dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman explore di Photoshop karena toolsnya itu beragam gitu. Dan dia itu adjustable. Jadi teman-teman bisa memperdalam lah setiap tools yang ada di sini gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut kan tadi di Photoshop. Nah, kak, kayaknya kok pusing ya, banyak banget toolsnya gitu. Jadi aku agak bingung memilih toolsnya gitu. Nah, untuk itulah muncul Canva teman-teman. Jadi Canva ini tools di dalamnya udah di-optimize merupakan tools yang sering digunain gitu. Digunakan untuk desainer ya. Nah, ini teman-teman bisa explore juga tools-toolsnya di Canva. But kelemahannya di Canva karena dia itu sederhana ya, dia nggak bisa diatur-atur kayak di se-fleksibel yang di Photoshop gitu. Jadi desain yang teman-teman hasilkan itu akan terbatas gitu. Nah, tapi kita coba explore ya terkait dengan Canva. Nah, kelebihan dari Canva meskipun toolsnya terbatas, dia itu bisa diakses oleh teman-teman kalian. Misal aksesnya dalam bentuk kelompok ya. Nah, itu tinggal share aja link Canva-nya gitu kan. Kemudian teman yang kalian share bisa ngelihat perubahan yang ada di Canva. Kalau Photoshop kan bergantung pada satu orang tuh ya.
Jadi kalau satu orang yang ngilang, ya udah ngilang ya jadinya nggak jadi desainnya. Tapi kalau di Canva satu orang nggak bisa, teman yang lain asalkan kalian kasih linknya bisa nge-backup gitu. Dan aktivitasnya bisa terrecord dengan baik. Nah, di Canva juga dia itu bisa digunakan sebagai brand kit ya. Jadi kalau teman-teman misal jadi pengelola desain di BMKM, lalu ada juga Ormawa, lalu Himpro, ada juga yang apa namanya Omda gitu kan. Misal desainnya ke semua ada di teman-teman gitu, satu orang ini gitu. Nah, ini teman-teman bisa atur brand guidelines-nya dengan Canva gitu. Misal aku lagi kerja dengan desain Ormawa gitu. Nah, teman-teman apa namanya tinggal klik aja desain Ormawa, lalu akan muncul, oh Ormawa itu warna yang digunain ini sama ini, lalu fontnya itu pakai yang ini gitu. Nah, ini akan langsung otomatis gitu. Kalau Photoshop kan dia harus bikin apa namanya template ya. Jadi kalau Photoshop dia sistemnya bikin template gitu. Kalau di Canva dia udah ada template yang ada. Termasuk juga di Canva juga bisa teman-teman gunain untuk content planner gitu. Nah, dan beberapa apa namanya mockup ya. Misal teman-teman pengen apa namanya bikin MOOC lalu ada desainnya, nah bisa gunakan Canva. Photoshop juga ada, teman-teman cari juga mockupnya di luar yang apa namanya formatnya PSD. Nah, kemudian dengan sistem layer bisa teman-teman copy, kemudian teman-teman masukin desainnya di situ. Nah, ini merupakan lembar kerja di Canva gitu. Jadi dia lebih sederhana ya. Jadi toolsnya cuma ada teks, lalu ada elemen yang bisa bikin kotak-kotak atau apa namanya objek gitu ya. Lalu ada pengaturan margin dan sebagainya, apa namanya yang tadi pengaturan kiri kanan, rata kiri rata kanan, nah itu. Nah, enaknya di Canva itu teman-teman udah disediain tuh template yang ribuan macam template gitu kan, teman-teman bisa pilih gitu. Dan tapi kalau kelemahannya yaitu apa namanya tools yang digunain jadi terbatas gitu. Misal teman-teman pengen kayak tadi ya, pengen ngeblurin mukanya gitu, nggak bisa di Canva, jadi harus di Photoshop lalu masukin di Canva mungkin bisa. Nah, sama sebenarnya di Canva ini update yang terbaru ya, itu dia sistemnya layering juga. Jadi tiap objek yang teman-teman masukin dia bisa diatur yang depan yang mana gitu. Bisa juga dengan shortcut Ctrl plus atau Ctrl min ya. Plus itu untuk naik dari tempat di atasnya, min untuk dia bisa dipindah ke bawah gitu. Nah, ini layer itu ada di sini. Teman-teman klik objeknya lalu pergi ke position. Nah, ini ada layer di sini. Ini agak sembunyi sih, jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, ini di sini. Nah, yang tadi aku bahas ya, karena Canva ini dia toolsnya emang tools yang sederhana ya. Jadi artinya nggak banyak yang bisa di customize gitu. Jadi dia cuma ada Magic Studio yang bisa ngubah background, Magic Eraser juga ada, ngapus, lalu ada apa lagi nih,
Magic Edit ini pakai AI, Magic Expand juga pakai AI gitu. Dan ini semua di Photoshop itu bisa semua sebenarnya gitu. Apalagi dengan Photoshop yang baru yang dia dilengkapi dengan AI ya, itu sebenarnya bisa juga di Photoshop gitu. Cuma di Canva-nya dia tinggal satu klik aja gitu. Kalau di Photoshop kan harus tadi ya, harus seleksi, kemudian di copy, terus di delete gitu. Nah ini, kemudian ada juga efek ya, efeknya juga terbatas ya, tuh 2, 3, 4, 5 doang ya, dan dia nggak bisa di custom di satu sisi gitu, nggak bisa dia. Kalau di Photoshop dia bisa. Lalu ada juga bagian filter. Nah, Canva itu kalau aku anggapnya sebagai multi design tools ya. Jadi desain yang cepat dan juga bisa diaplikasikan ke semua lini jenis desain, kebutuhan desain, yaitu silakan teman-teman gunain Canva karena dia juga memfasilitasi beberapa hal termasuk motion grafik, lalu bisa juga video sederhana gitu kan ya. Dia sistemnya seperti PPT. Nah, untuk tools-tools desainnya ini teman-teman sebenarnya bisa cari sendiri ya, di beberapa influencer dan juga konten kreator ini. Aku coba paparin dan teman-teman bisa explore sendiri toolsnya satu-satu gitu, karena kalau kita bahas di sini kayaknya nggak cukup waktunya gitu ya. Nah itu. Oke, kalau ini coba aku buka ya. Aku buka Canva ya. Nah ini ya Canva ya. Wait, ini mana ya? Ini aja deh. Nah ini nih. Nah ini dia minusnya, dia terbatas. Misal teman-teman pengen warna ini warnanya dibikin gradasi gitu, kayaknya masih belum bisa dia. Nggak bisa. Dia cuma satu warna jadinya. Setahu aku dia cuma satu warna. Nah, teman-teman pengen ada efek efek kayu-kayunya gitu ya, dia nggak bisa ya pengaturan fontnya. Tapi kalau di Photoshop dia bisa pakai sistem layer tadi ya gitu. Nah untuk teman-teman yang nanti bakal bikin desain, pastikan juga untuk grafik dan sebagainya itu gunain file yang terpisah ya gitu. Ini tips dari aku ya. Jadi untuk teks-teks gini itu sebisa mungkin teman-teman edit di file yang terpisah gitu. Lalu baru masukin di sini gitu. Jadi nggak terlalu banyak layering yang ada di sini, karena bakal repot tuh kalau dia Canva ya, karena layeringnya nggak bisa di grup dan sebagainya. Nah ini kan jadi banyak nih layernya dan nggak tahu yang mana. Ini bisa teman-teman kalau diakal dia filenya terpisah, lalu teman-teman copy dan paste di sini udah jadi. Itu bisa juga. Oke. Coba aku balik lagi di mana tadi?
Oke, ada satu lagi sebenarnya Figma yang menarik untuk dipelajari ya. Karena Figma ini biasanya untuk teman-teman yang pendesain user interface dari website atau interface dari aplikasi yang ada di HP gitu. Nah itu dia pakainya Figma karena dia ada tools yang dia itu diklik lalu pindah layar gitu, sistemnya gitu. Kayak hyperlink aja sih sebenarnya, tapi dia disederhanakan di Figma, jadi teman-teman bisa gunain buat bikin interface misal suatu website atau aplikasi gitu. Tapi sayangnya kayaknya nggak cukup waktunya. Teman-teman bisa explore sendiri ya terkait dengan Figma. Itu bagus juga karena dia online ya. Nah, di akhir sesi berikut aku paparin ya challenge buat teman-teman. Jadi silakan teman-teman buat summary tentang video aku hari ini dan gunakan tools yang sederhana, boleh dari IG langsung atau edit IG langsung, Canva, Photoshop atau Figma, terserah. Nah, ketentuannya nih, silahkan teman-teman unggah di Instagram, story Instagram ya. Aku pengennya story aja, lalu tag atau mention aku. Summary ini bisa berupa catatan yang dibuat clipping cantik yang tadi ya, yang pertama aku sebutin tadi. Bisa teman-teman tulis lalu kasih kupu-kupu dan sebagainya, ditempel-tempel gitu, clipping books. Kemudian kalau pengen teman-teman bikin video singkat, silahkan juga video singkat yang terkait summary hari ini, video vlog silahkan juga. Lalu teman-teman juga boleh kalau bikin poster ukuran story Instagram, boleh pakai Canva, Figma dan sebagainya. Poster lalu aku akan komentari boleh, atau hasil karya teman-teman yang udah teman-teman bikin, aku coba komentari nanti. Nah, ini sifatnya sunnah ya, jadi kalau teman-teman nge-play video ini sampai akhir, teman-teman akan nemu challenge ya kan, challenge lalu sifatnya sunnah. Jadi teman-teman kalau pengen yang nge-share, silahkan gitu. Dan di sini akan ada 5 karya terbaik ya yang coba aku ambil. Nanti akan ada special gift dari aku gitu. Nah, oke, silahkan 5 karya ya terbaik. Karena aku kreator juga, karena kalau teman-teman cek di Gigih Pangestu, itu coba aku memulai perjalanan kreatorku. Dan semua orang bisa sih, bisa jadi kreator gitu. Dan nggak ada yang salah dengan berkreasi, mengkreasikan, mengekspos diri di sosial media. Karena sekarang kalau teman-teman fight ya, teman-teman fight dengan teman-teman yang lain ya, salah satunya sosial media jadi parameter yang bagus ya untuk melihat orang ini capable atau enggak gitu. Nah, karena sekarang zamannya udah beda ya, zamannya zaman Gen Z. Oke, thank you, sekian paparan dari aku. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik karena kita melaksanakan secara asinkronus, dan semoga materi aku juga terdeliver dengan baik. Kalau ada yang ditanyain dan sebagainya, bisa PC aja di IG atau di WA juga boleh. Ini ada WA aku tapi aku prefer di IG tadi. Dan teman-teman silakan kalau pengen bertanya ya gitu. Thank you, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat thank you teman-teman semua ya.